Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian Al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir, mari kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu di masjid yang merupakan tempat yang utama, khairul bilad masajidullah. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid-masjid Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kehadiran kita di sini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-131. Silakan dibuka. Al-An'am ayat 131. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Rabbuka, ya, Rabbuka. Saya ulangi lagi. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا Kita berhenti di amilu. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Ya, 2 ayat. Sebelum kita mulai pembahasannya, simak sejenak, saya akan bacakan sendiri tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ذلك أن لم يكن ربك muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Dzalika, yang demikian itulah, allam yakur rabbuka, bahwa tidaklah Rabb kalian, Rabb kamu, Tuhan kamu. Rabb itu apa? Diartikan dalam bahasa kita apa? Tuhan kamu muhlikal qura, membinasakan satu negeri, akan menghancurkan satu negeri, bidzulmin, dengan sebab perbuatan zalim, wa ahluha ghafilun, sedangkan penduduk negeri tersebut ghafilun, dalam keadaan lalai. Walikullin darajatum mimma amilu, walikullin, dan setiap orang, dan bagi setiap orang, darajatun, ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat, mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabb kamu hai Muhammad, bighafilin, itu lalai, amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa relevansi ayat yang kita baca hari ini, malam ini, dengan ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang
bahwa baik manusia dan jin mereka sudah didatangkan rasul-rasul. Mereka sudah didatangkan apa? Rasul-rasul. Dan rasul-rasul tersebut menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu. Serta mereka, para rasul, mengingatkan tentang perjumpaan kepada Allah di hari kiamat, yaitu hari akhirat. Namun di antara mereka, baik jin dan manusia, ada yang terpedaya dengan kehidupan dunia, sehingga mereka pun menjadi kafir. Itu ayat sebelumnya. Nah, sedangkan ayat yang kita baca sekarang adalah menjelaskan dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Yang demikian itu bahwa tidaklah Rabb kamu, hai Muhammad, akan membinasakan satu negeri, menghancurkan satu negeri, satu kota, bidzulmin, dengan sebuah perbuatan zalim, wa ahluha ghafilun, sementara penduduknya itu ghafilun, lalai. Di sini menjelaskan kepada kita maksudnya ayat ini, kata Ibnu Katsir, ai innama a'dzarna ila saqalain, sesungguhnya kami berikan udzur, alasan. Udzur itu apa? Alasan. Kepada dua makhluk, yaitu jin, manusia dan apa? Jin. Bi'irsalir rusul, dengan diutusnya para rasul di tengah-tengah mereka, wa inzalil kutub, dan dengan diturunkannya kitab-kitab. Habis diutus rasul, kemudian diturunkan di situ apa? Kitab-kitab suci. Li'alla yu'akhidhu ahadun bizulmihi, agar tidaklah Allah mengadab seseorang dengan sebab perbuatan zalim. Wa huwa lam tablughu dakwah, dan hal itu tidak sampai dakwah. Walakin a'dzarna ilal umami, akan tetapi kami sampaikan alasan kepada umat-umat, wa ma adzabna ahadan, dan apa yang kami siksa kepada seorang, illa ba'dar rusul, kecuali setelah diutusnya rasul-rasul, ilaihim, kepada mereka. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan azab kepada seseorang, kepada satu kaum, kepada satu bangsa, satu umat, sebelum Allah utus seorang rasul, kemudian sebelum Allah datangkan kepada mereka Alkitab. Sehingga kalaupun diturunkan azab kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Alkitab, maka di sana ada alasan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab di tengah-tengah mereka, ada alasan. Kenapa? Bukankah sudah diturunkan rasul? Sudah diutus seorang rasul? Bukankah sudah diturunkan Al-Quran? Jadi ini alasan. Tapi kalau belum, hal itu dianggap belum sampai dakwah kepada mereka. Dan dalam ayat lain disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, dan tidaklah kami mengazab satu kaum hatta nab'atsa rasulah, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul di tengah-tengah mereka. Jadi kenapa? Karena ada alasan. Kalau Allah SWT turunkan azab kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang rasul dan Allah berikan kepada mereka kitab, itu ada alasan. Bukankah sudah turun Al-Quran? Atau bukankah sudah turun Alkitab? Dan bukankah sudah diutus seorang rasul? Sehingga bagi manusia nggak ada alasan lagi untuk mengelak. Tapi kalau belum, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum utus seorang rasul
dan Allah Subhanahu wa taala belum turunkan Alkitab, maka di sana Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab mereka di akhirat. Maka inilah yang disebut dengan apa? Masa patrah. Ya. Masa patrah itu adalah masa peralihan antara satu nabi dengan nabi setelah itu, nabi sebelumnya dengan nabi setelah itu. Itu namanya masa patrah, masa peralihan. Nabi udah meninggal lama umpamanya. Sementara nabi selanjutnya belum diutus oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada yang menyampaikan risalah. Dan tidak diturunkan Alkitab. Maka masa patrah ini adalah masa yang kata para ulama mereka tidak mendapatkan azab dari Allah SWT. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Dakwah belum sampai pada mereka. Apalagi mereka di zaman dulu, jangan kita lihat zaman sekarang. Kalau sekarang kan nggak ada istilah alasan. Kan dakwah belum sampai pada kita. Wah, sekarang kan udah era global. Era globalisasi, semuanya serba cepat. Apa yang terjadi di luar negeri, di Amerika, di berbagai negara itu akan kelihatan dan sampai pada kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita bahwa dakwah itu belum sampai kepada kita. Ini zaman dulu. Ini zaman dulu. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan Nabi Isa umpamanya. Sementara antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh 500-an tahun, 571 tahun. Berarti berapa abad itu? 5 abad kan ya? Baru lahir apa? Nabi kita. Nah, di tengah-tengah 5 abad ini kan ada satu kaum yang mereka belum sampai. Ajaran Nabi sebelumnya sudah hilang. Ajaran Nabi sebelumnya sudah hilang. Kenapa? Udah dimakan waktu. Sementara kita pun belum diturunkan oleh Allah SWT. Rasul pun belum diturunkan. Maka ini yang dianggap dengan masa patrah, masa peralihan, dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah SWT, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami akan mengazab satu kaum sehingga kami utus dulu seorang rasul. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Nabi sebelumnya sudah hilang ajarannya karena dimakan waktu. Apalagi pada saat itu bukan era globalisasi kan, belum ada HP kan waktu itu. Udah ada HP belum zaman Nabi Isa? Belum. HP kan sekarang aja, gitu kan. Mereka tidak tahu apa yang Udah gitu juga kendaraan juga berjauhan, negara-negara mereka berjauhan. Informasi sulit. Ya. Sementara Allah SWT belum turunkan, belum utus seorang rasul. Nah itu yang disebut dengan masa patrah, masa peralihan. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah dari satu negeri kecuali kami akan utus di tengah-tengah mereka seorang nadhir, seorang yang memberikan peringatan, yaitu seorang rasul atau nabi. Jadi baik nabi maupun rasul itu diutus. Siapa nabi dan siapa rasul? Kalau dulu kan definisi nabi dulu zaman dulu itu waktu kita lagi ngaji zaman dulu, nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, kemudian wajib bagi mereka tidak wajib bagi mereka untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu tapi wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan nabi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya. Berarti kalau gitu nabi nggak ditugasin lagi, nggak ditugasin nggak wajib menyampaikan kan gitu. Jadi artinya seakan-akan nabi tidak punya tugas. Padahal tugas nabi kan menyampaikan peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya. Itu definisi yang pernah kita dapati. Tapi ada definisi yang kayaknya lebih syamil, lebih mencakup. Yaitu nabi itu adalah seorang rasul. Nabi itu adalah orang yang diberikan beban untuk menyampaikan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia melanjutkan rasulnya. Jadi Nabi itu melanjutkan apa? Rasulnya. Seperti kalau kita lihat ketika Nabi Musa itu kan, Nabi Musa itu ada seorang yang disebutkan fityah, pemuda. Wa idz qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda. Pemuda di sini adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu seorang nabi, tapi dia mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi Yusha bin Nun itu seorang nabi dan dia mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir, maka Yusha itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Harun juga alaihi wassalam meninggal, maka ajaran Nabi Musa dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, seorang nabi, tapi bukan rasul. Tapi dia juga mendapatkan apa? Wahyu. Yusha bin Nun. Makanya artinya apa? Artinya tetap diwajibkan juga untuk menyampaikan kepada apa? Kaumnya juga. Kalau enggak nanti apa? Bagaimana dakwah berjalan kalau enggak apa? Enggak diperintahkan gitu. Nah ini. Dan ada beberapa nabi seperti Nabi Sis. Ketika Nabi Adam meninggal, maka Nabi Sis itu melanjutkan ajarannya Nabi Adam. Jadi Nabi itu melanjutkan ajarannya para rasul ketika rasul itu meninggal. Jamaah sekalian, begitu juga dalam ayat lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullaha, menyampaikan untuk beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Setiap nabi, setiap rasul, tugas intinya yang sama semuanya adalah apa? An ya'budullah wajtanibut taghut, menyampaikan agar umatnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan taghut. Apa taghut? Menjauhkan sembahan-sembahan selain Allah. Itu disebut apa? Taghut. Itu setiap nabi, dari mulai Nabi Adam sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran tauhid yang semuanya sama. Kalau tauhidnya, akidahnya, imannya sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan taghut. Adapun syariatnya berbeda-beda, syariatnya. Salatnya caranya berbeda, tapi salat juga cuman beda-beda gitu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Berarti Nabi Ibrahim salat. Nabi Muhammad SAW juga salat. Dan Nabi Muhammad kan mendapatkan wahyu salat ketika apa? Isra dan Mi'raj yang 5 waktu. Artinya salat itu bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga umat-umat sebelumnya juga ada syariat salat. Cuman caranya yang berbeda-beda. Kita nggak tahu. Puasa, umat sebelumnya juga puasa disyariatkan. Sebagaimana dikatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian hai umat Nabi Muhammad berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelumnya. Artinya syariatnya sama, cuman caranya yang berbeda. Tapi kalau tauhidnya sama, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk tidak melakukan kesyirikan, menjauhkan taghut. Jadi syariatnya apa? Yang berbeda.
seperti cara taubat. Cara taubatnya Nabi Musa dan kaumnya itu berbeda dengan cara taubatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau taubatnya orang-orang Bani Israel itu disuruh membunuh dirinya sendiri. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Tuhanmu dengan faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu sendiri, diri kalian. Ketika mereka menjadikan anak sapi sebagai persembahan, Nabi Musa begitu marah ketika datang, kemudian mereka bertobat. Ketika tobat, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Jadi tobatnya lebih apa? Lebih sulit syariatnya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tobatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang nasuha. Caranya apa? Ya, pertama adanya penyesalan telah berbuat dosa. Yang kedua adanya tekad untuk tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini syariat Nabi Muhammad SAW, cara bertobatnya. Yang ketiga adalah al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa. Yang keempat ikhlas. Dan ikhlas itu semua amalan harus didasarkan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu pertama dulu. Habis ikhlas ada an-nadamah, penyesalan di dalam melakukan dosa. Habis ada penyesalan, al-azmu, bertekad enggak lagi mau mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa. Itu yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tapi ketika yang hubungannya kepada manusia, datangin manusia dan minta maaf, tambah lagi berarti. Jadi kata para ulama, lebih mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kepada manusia. Karena kalau kita bertobat kepada manusia harus datengin dan kita minta maaf langsung. Datengin dan kita apa? Minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah padanya. Jadi syariatnya berbeda-beda. Walaupun ada juga syariat-syariat sebelumnya dilanjutkan dengan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti Saumu Daud. Kan dikenal Saumu Daud ya. Itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud lalu dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Syariat khitan juga begitu. Khitan apa sunat? Sama juga Orang bilang disunat, padahal di khitan gitu ya. Kalau sunat itu macam-macam. Ada sunnah menurut hadis, ada sunnah menurut ilmu fikih gitu ya. Maka khitan dalam bahasa itu khitan, ikhtatana ya. Dan beberapa yang lainnya. Jadi setiap umat kami utus seorang rasul, kata Allah SWT. Tugasnya menyampaikan dakwah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhkan togut. Setiap umat ada rasulnya. Sehingga tidak ada lagi ketika diutus seorang rasul lalu diturunkan Alkitab, wahyu, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui tentang tauhid. Kenapa? Kan sudah diutus seorang rasul. Kan sudah diturunkan Alkitab. Allah SWT turunkan Nabi dan Rasul itu 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi dan Rasul disebutkan dalam sebuah riwayat. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, 313 atau 14 atau 315 yang menjadi Rasul. Tadi ada perbedaan antara Nabi dan Rasul kan tadi ya. Dari 313 lebih yang menjadi Rasul, 25 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang itu wajib kita imani. Satu persatu kita tahu. Dari 25 Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, 5 yang menjadi ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi yang menjadi tingkatan ulul azmi yang 5, 1 yang menjadi imamul anbiya wal mursalin.
pemimpinnya para nabi dan rasul. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun lahirnya di akhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, tapi beliau menjadi imamul anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki umat yang terbanyak. Jadi umat yang terbanyak nanti di akhirat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Setelah umat Nabi Muhammad siapa? Umat Bani Israel, umat Nabi Musa. Makanya Al-Quran begitu banyak menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel. Hampir semua surat itu menjelaskan tentang apa? Nabi Musa dan umatnya. Nah sekarang menjadi apa? Menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi justru kisah tentang Nabi Muhammad sedikit? Yang banyak itu Nabi Musa, paling banyak tuh. Hampir semua apa? Surat itu banyak Nabi Musa. Tentang penciptaan Nabi Adam, itu juga hampir semuanya tuh. Tentang Nabi Isa juga begitu banyak dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad kisahnya sedikit. Untuk menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya Nabi Muhammad SAW. Jadi objektif betul Al-Quran, bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tulisan sendiri pasti yang akan dia apa? Dimunculkan kisahnya sendiri kan gitu. Tapi justru dia apa? Sedikit gitu. Justru nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa yang banyak. Untuk menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah hasil produk pemikiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hasil tulisan beliau, tapi dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Biasa gini, kita biasanya kalau kita ingin bikin biografi satu buku, pasti yang kita tulis sejarah kita sendiri yang paling banyak. Betul gak? Kisah kita unggul-unggulkan, ya? Bagaimana keunggulan kita, bagaimana apa prestasi kita. Tapi Al-Quran enggak menjelaskan itu tentang Nabi Muhammad sedikit. Sedikit ada kisah Nabi Muhammad sedikit untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu apa? Khataman Nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kadang disebut Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasul, untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Itu yang Allah SWT akui. Bahkan makana Muhammadun itu juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Atau dalam ayat lain disebutkan mimba dismuhu Ahmad, disebutkan Ahmad untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang rasul, nabi. Disebut namanya. Kenapa? Untuk menjelaskan. Kalau nggak disebut namanya nggak tahu orang, maka disebut apa? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, tidak disebut namanya. Tapi disebut gelarnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, gelarnya. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Tidak disebut ya Muhammad, enggak. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, maka disebut namanya langsung. Ya Adamuskun anta wa zawjuka. Disebut namanya. Ketika disebut memanggil nama Nabi Yahya, maka Allah SWT menyebut ya Yahya khudil kitaba biquwah. Ketika Nabi Musa, ya Musa, disebut nama Nabi Musa. Ketika Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, disebut namanya. Ya Idris. Tapi Nabi Muhammad SAW disebut gelarnya untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Karena Nabinya mulia, Rasulnya mulia, maka umatnya pun umat yang paling mulia juga di antara umat-umat yang lain. Cuman kita nggak tahu gitu. Berasa nggak kita sebagai umat yang paling mulia? Mestinya berasa. Kalau umat yang paling mulia, berarti kita harus memperlihatkan kemuliaan kita di hadapan umat-umat sebelumnya gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi umat yang termulia, yang terbaik? Maka Allah SWT menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah sebaik-baik umat.
Ayat ini sebetulnya memuji para sahabat. Artinya kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, umat yang paling mulia, jadikanlah contoh kita bagaimana sahabat yang Allah jadikan umat yang termulia. Agar kita menjadi mulia seperti mana Pak? Seperti sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nanti di akhirat ketika Allah SWT menyampaikan kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna la akhir ayat. Kullama ulqiya fiha fawjun, ketika orang-orang kafir dilempar ke api neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga api neraka, penjaga pintunya api neraka, tahu gak penjaga pintunya api neraka? Belum pernah kenalan ya, mudah-mudahan gak pernah kenalan ya. Gak enak soalnya. Penjaga neraka, penjaganya itu apa? Kita ngelihat orang apa, ngelihat mukanya udah pada ketakutan, apalagi masuk nerakanya, ngelihatnya aja pada. Namanya penjaga kan, penjaga neraka. Tapi kalau penjaga surga ketika kita lihat nikmat. Namanya surga kan? Jadi udah depan pintu surga apa? Udah di depan pintu aja udah nikmat gitu. Apalagi udah masuk gitu. Kenapa? Nggak lihat penjaganya luar biasa itu. Jadi ketika orang-orang kafir dilemparkan, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga pintu neraka bertanya kepada orang-orang kafir yang ketika mau masuk neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah datang kepada kalian nadhir, seorang yang memberi peringatan, yaitu seorang rasul. Karena Rasul itu disebut nadhir, yang memberikan peringatan bahwa nanti ada hari kiamat, nanti ada akhirat, nanti ada neraka. Bukankah sudah datang pada kalian nadhir, seorang yang apa? Bukan pakai uzo pakai za, nadhir. Apa kata mereka? Qalu ya, bala, betul. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang pada kami seorang yang memberi peringatan, seorang Rasul. Fakadzabna, tapi kami dustakan mereka. Kami tidak mau mengimani mereka. Jadi artinya apa? Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk bisa dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Udah datang Rasul. Cuman ente aja nggak mau beriman. Jadi nggak ada alasan untuk bisa apa? Mengelak nanti. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap orang yang beramal melakukan perbuatan, darajatun itu ada tingkatan-tingkatan, ada derajat-derajat mimma amilu, dari apa yang mereka lakukan dari amalan tersebut. Ai walikulli amilin min taatillah au ma'siyatihi maratib wa manazil, yakni bagi setiap orang yang beramal, baik amalan yang taat, amalan kebaikan, ataupun amalan maksiat, amalan yang dosa. Jadi amal itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya perbuatan. Sehingga amal itu bisa amal soleh, bisa amal yang ghairu soleh. Amal yang baik, ada amal yang buruk. Jadi jangan semoga kita bisa beramal hanya sebatas itu aja ya. Tapi semoga kita bisa beramal soleh, beramal baik. Karena kata amal itu apa? Umum baru. Amal apa ya gitu? Maka bagi setiap orang yang beramal, baik amal taat kepada Allah SWT atau amal berbuat maksiat, itu ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Man amilahu ballaqahullahu iyah. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan sampaikan kepadanya dan akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia melakukan kebaikan, balasannya pasti kebaikan. Wa in syarran, dan jika melakukan keburukan, fa syarrun, maka balasannya juga keburukan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah perbuatan baik kecuali dia akan mendapatkan balasan kebaikan juga, nggak akan ketuker. Nggak mungkin ketika kita di dunia ini melakukan perbuatan amal baik, kemudian nanti diganjar dengan keburukan, enggak. Pasti amal baik akan diberikan pahala, amal buruk akan diberikan dosa.
Cuman masalahnya amal-amal apa yang betulkah kita sudah melakukan amal baik sesuai syaratnya enggak gitu. Jadi jangan sampai kita merasa udah melakukan kebaikan ternyata justru tidak mendapatkan pahala kebaikan. Kemudian disebutkan lagi, jadi nanti ada tingkatannya. Jadi amal-amal itu tingkatan, makanya para sahabat itu juga memiliki tingkatan. Amalan sahabat dengan amalan setelah itu berbeda. Amalan kita kalau lagi jauh dengan amalan sahabat. Makanya kata Rasulullah, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan orang kebanyakan di saya, imannya Abu Bakar berat, paling berat. Dan amal ini mempengaruhi iman itu mempengaruhi amal. Jadi amal itu berpengaruh dengan iman. Semakin imannya tinggi, semakin amalnya tinggi. Tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Murji'ah, iman-iman, amal-amal. Iman-iman, amal-amal. Tidak. Iman itu berpengaruh dalam amal. Dan amal itu dipengaruhi dengan iman. Semakin kita tinggi imannya, semakin baik amalnya. Ada pengaruhnya gitu. Bukan sebagaimana pahamnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman, amal-amal, sehingga orang imannya sama semuanya. Padahal berbeda. Ya. Jamaah sekalian, qala likullin dhi'fun, mengatakan bagi setiap itu orang ada tingkatan-tingkatan dalam beramal. Kemudian akhir dari ayat tersebut adalah wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Rabb kalian lalai dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai kepada manusia yang melakukan. Mereka akan diganjar sedikit apapun amalan, sekecil apapun amalan, itu akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi jangan orang menyangka amalan besar saja yang akan dibalas. Amalan sekecil apapun akan dibalas. Walaupun sebiji sawi, bahasa kita sebiji sawi itu kan paling kecil. Walaupun kita menyingkirkan duri di jalan, itu dibalas oleh Allah SWT. Dan itu amalan. Yang disebutkan apa? Bahwa iman itu memiliki 70 atau 60 tingkatan. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha, tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu tapi itu akan dibalas. Jangankan dengan tangan kita singkirin, dengan kaki kita mungkin kita malas kali nunduk pakai kiri. Sayangnya nanti kalau ada nenek-nenek lewat, dia terpleset kena kulit pisang, atau kesiannya nanti kalau orang lewat kena duri. Itu menjadi amalan kita, bisa jadi itu yang bisa menyebabkan kita ke surga. Enggak harus yang gede-gede gitu. Maka kata para ulama, berbanyaklah amalan. Walaupun amalan itu dianggap kecil oleh manusia, tapi bisa jadi dianggap besar oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan keikhlasannya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.